Nah, dari sini Nabi memberikan peringatan kepada kita. Hati-hati dengan dunia yang sudah menyentuh cinta kita. Karena kalau sudah dunia menyentuh cinta kita, orang akan bertindak apapun demi dunia yang ingin dia capai. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi was sahabah amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus jamaah Masjid Al-Muwafaqah yang dimuliakan oleh Allah. Kita banyak melihat fenomena kehidupan, baik jauh dari kita ataupun dekat dengan kita. Kita sering heran, ada orang yang sanggup berdusta dan berbohong. Kita mungkin juga heran, ada orang yang pelitnya luar biasa. Kita juga heran, ada orang yang membuat satu langkah yang menurut kita tidak benar, tapi kok dia sanggup membuat langkah-langkah itu. Bahkan jangan heran, sampai tega membunuh saudaranya sendiri, membunuh temannya sendiri, bahkan membunuh orang yang mungkin selama ini mengiringi hidupnya. Lebih parah lagi, tak jarang seorang laki-laki menyiksa sampai membunuh istrinya sendiri, ya. Dan jangan heran juga, dan sering juga kita heran, mungkin ada seorang anak yang sanggup membunuh orang tuanya sendiri. Kita ini bertanya-tanya, kira-kira apa ini sebabnya? Ya, apa sebabnya? Tetangga, ya, sampai menjelek-jelekkan tetangganya sendiri. Bahkan tidak jarang, kalau bahasa kita apa? Menggunting dalam lipatan, ya. Apalagi bahasa-bahasa yang sekarang ini, ya. Menyikut kawan seiring, ya. Menikam orang yang dalam selimut, menikam dari belakang, berkhianat. Ada apa ini orang-orang sanggup seperti ini, ya. Ada apa? Bahkan tidak jarang sanggup terhina untuk sesuatu hal yang, jangankan kacamata agama, kacamata fitrah manusia saja tidak layak itu terjadi. Ternyata dalam sebuah hadis, walaupun ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, salah satunya adalah Imam Ibnu Taimiyah, Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah sumber segala macam dosa dan kesalahan. Nah, dari sini
Nabi memberikan peringatan kepada kita. Hati-hati dengan dunia yang sudah menyentuh cinta kita. Karena kalau sudah dunia menyentuh cinta kita, orang akan bertindak apapun demi dunia yang ingin dia capai. Yang kepengen jadi bupati, pengen jadi DPR, kepengen jadi gubernur, wali kota, presiden. Kalau sudah dunia yang menjadi apa? Bungkus hatinya, hati-hati. Halal haram tidak menjadi pertimbangan lagi. Yang penting jadi. Hati-hati kalau seorang pedagang sudah dibungkus mengakar cinta dunia dalam dirinya. Menipu pelanggan pun tidak jadi masalah, bahkan memanipulasi ya. Dan tak jarang saat ini sedang terjadi di hadapan kita. Kita tonton setiap saat siapa yang membunuh, siapa yang dituduh, siapa yang berbuat, siapa yang dinyatakan salah. Inilah bahayanya cinta dunia ya. Ada sebuah cerita di dalam kitab Syarh Hikam yang ditulis oleh seorang ulama Damaskus yang sangat terkenal, ulama dari daerah Syria, Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Beliau cerita tentang seorang ulama yang dulu punya masa lalu, namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini pembegal hebat. Bahkan satu hari dia jatuh cinta dengan seorang wanita, yang wanita ini pun sudah milik orang lain, tapi demi merebut cintanya, karena sudah terbungkus dunia, apa? Dia sanggup untuk mencuri wanita tersebut. Tapi subhanallah, hidayah Allah datang. Ketika mau melewati pagar, ketika mau mengambil perempuan tadi, apa yang terjadi? Beliau mendengar sebuah ayat Allah, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lillah. Kapan tiba masanya bagi orang yang beriman untuk hatinya tunduk kepada Allah? Maka jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak pernah melarang kita punya sesuatu dari dunia ini. Banyak sedikit silahkan, tapi ingat, jangan engkau cintai. Dunia kalau kata para ulama, jadikan di tangan kita, tapi jangan ada di dalam hati kita ya. Kita lahir ini tanpa punya apa-apa. Ingat, ketika kita punya, itu ada yang memberikannya, maka jangan kita cinta. Di saat kita tidak punya, lalu kita punya, jangan lupa kita pun akan kembali tidak punya. Qarun itu bukan orang yang lahir kaya. Qarun itu miskin bangsak, hidupnya sulit ya. Bahkan ketika miskin bangsak, bukan main dekatnya dengan Allah, bahkan dekat banget dengan Nabi Musa, dekat banget dengan Nabi Musa, sampai Nabi Musa mengajarkannya bagaimana membuat emas, bagaimana membuat gelang, bagaimana membuat kalung. Sampai satu hari Qarun berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, angkatlah tanganmu kepada Allah, coba minta kepada Allah aku untuk diberikan apa? Kekayaan yang lebih dari apa yang saat ini ya. Tentu Nabi Musa memberikan peringatan, yakin engkau bisa menguasainya ya. Apa kata beliau, kata si Qarun, aku bagaimana mau ibadah wahai Musa kalau kondisiku harus seperti ini. Tapi kalau aku mungkin diberikan oleh Allah kekayaan yang banyak, aku punya waktu luang untuk tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
melihat rayuan orang yang miskin tadi, melihat orang yang minta permohonan, orang yang sedang dalam kesulitan hidup, yang rumahnya saja Qarun itu diganjel dengan kayu supaya dindingnya tidak roboh. Berdoalah Nabi Musa, subhanallah, kabul doa Musa, Qarun menjadi manusia yang kaya. Ya, diminta oleh Allah mengeluarkan zakat 2,5% saja, dia tidak mau dengan alasan aku yang bekerja, aku yang berusaha. Apa sebab ini semua? Lagi-lagi cinta dunia. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau tunduk kepada Nabi gara-gara apa? Gara-gara gengsi. Yang tadinya dia seorang pemimpin, orang yang dihormati kaumnya, masa aku harus tunduk dengan seorang pemuda yang lahir ayahnya sudah meninggal dunia, yang besar tanpa seorang ibu, ditinggal oleh ibunya umur 6 tahun. Ya, kenapa? Karena dia takut kalau nanti ikut Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Emas-emas yang ada di Ka'bah tidak lagi jadi milik mereka. Cinta dunia. Kalaulah Abu Jahal, Qarun cinta dunia masih wajar, lah kita ini apa? Motor ndak juga bagus-bagus nian, rumah ndak juga gagah-gagah nian. Apa yang nak dicintai sampai ninggalin sholat? Sudahlah hidup blangsak, nggak punya harta, ndak mau sholat. Sudahlah hidup sulit, apa yang nak dicintai? Puasa Ramadan ndak mau, sholat Jumat saja susah. Maka kita berpikir, nah jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai akhir dari khutbah saya bacakan surah Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ib." Hati-hati, kata beliau. Kenapa? Kehidupan dunia ini permainan. Ada yang berusaha tapi masih tidak kaya-kaya. Ada yang sudah usahanya biasa saja tapi kaya. Ada yang jujur tapi nasib tak mujur. Ada yang bohong tapi nasibnya Masya Allah. Inilah permainan. Dunia ini permainan. Ada yang kerja baik tapi tidak dapat penghargaan. Ada yang kerjanya main-main tapi dapat penghargaan. Inilah permainan. Ada orang yang sudah ahli mancing tapi keuntungannya kurang. Tapi ada orang yang baru mancing, hari itu dia baru belajar mancing tapi ikannya banyak. Inilah dunia. Maka kita harus tahu, inilah dunia. Maka kalau sudah tahu dunia ini permainan, ya jangan terlalu serius dengan dunia ini. Inilah dunia. Sehebat apapun kita mengejar dunia, ingat, dunia ini hanya permainan. Bahkan dulu kita ingat masa sekolah, kita punya teman, mungkin kita yang lebih rajin belajar, tapi kita punya teman belajarnya main-main. Tapi apa yang terjadi? Nasib dia berbeda dengan diri kita. Mungkin nasibnya lebih baik dari diri kita. Inilah permainan. Ada lagi kita lihat dunia ini, orang yang tadinya pembuat dosa, di ujung hidupnya bertaubat, balik kepada Allah. Ada juga orang yang Masya Allah awal hidupnya luar biasa, tapi mungkin dia frustasi dengan rahmat Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya dia jadi pendosa. Inilah dunia. Jadi jangan heran dengan dunia ini. Ada orang yang keturunan, mohon maaf, ayah pun tak ada, ibu tak ada, tapi nasib ada. Ada orang yang ayahnya kaya, ibunya juga keturunan orang kaya, modal untuk jadi orang kaya ada, tapi mohon maaf, nasibnya tak sehebat tetangganya. Inilah dunia. Laib, permainan saja. Yang kedua, apa kata Allah? Walahun. Apa lahun? Dunia ini pasti ada kecewanya. Sehebat apapun kita ini menjaga hati orang lain, tetap orang itu ada kecewanya. Tidak percaya, tanya sama istri kita, ada kecewanya. Sama seperti kita juga kecewa sama istri kita.
Anak-anak kita kecewa dengan kita sebagai ayahnya, sama kita juga sebagai ayahnya kecewa dengan anak kita. Ya, maka hidup ini pasti ada kecewanya. Inilah dunia. Sehebat apapun kita ini menjaga ke hati orang, tetap kita pasti mengecewakan seseorang. Wazinatun, hidup ini hanya perhiasan saja. Yang namanya perhiasan, perhatikan, tidak ada juga orang tidur pakai perhiasan, pasti akan dicopot yang namanya perhiasan. Baju kantor kita pasti akan dicopot. Mobil mewah kita kalau nyampe rumah pasti masuk gerasi, tidak mungkin masuk tempat tidur. Sepatu kulit kita yang mahal kalau mau masuk rumah pasti dicopot, namanya juga perhiasan. Begitu juga nanti kalau kita sudah tidur kembali kepada Allah, semua perhiasan ini akan dicopot. Dan yang berikutnya, jangan heran, dunia ini menjadi apa? Tafakhur. Apa tafakhur? Kebangga-banggaan. Yang kebanggaan ini akan habis pada masanya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya orang yang cinta dengan dunia. Kalau mau mencari orang yang cinta dunia, sayalah contohnya. Ya, maka sama-sama kita bertaubat kepada Allah agar kita jangan tertipu dengan dunia. Tidak ada maksud khutbah saya untuk menceramai para jamaah, karena saya yakin jamaah yang hadir di sini tidak ada yang mencintai dunia. Tapi saya sedang menceramai diri saya sendiri yang saya begitu dengan cinta dunia. Agar kita selamat dan supaya jamaah jangan seperti saya, ayo, dunia hanya dijadikan sarana, bukan menjadi sebuah tujuan. Karena sehebat apapun dunia jadi tujuan, tidak akan pernah tercapai. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma